Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati. Shalom, selamat malam sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kembali berjumpa di program Night Call GPIB. Saya Pendeta Victoriana Desmatursia Resdawati, pendeta jemaat dari Jemaat Betel Tanjung Pinang, mengajak seluruh sahabat GPIB untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebagai ungkapan syukur kita satu hari ini Tuhan telah menolong kita untuk bekerja, beraktivitas, dan melakukan segala sesuatu. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan nyata bagi setiap kami. Dari bangun pagi, siang, hingga di malam hari ini, kami dapat melakukan segala sesuatu karena pertolongan Tuhan. Dan menutup hari kami saat ini, kami akan kembali melandasi segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, menolong dan menuntun kami, agar kami sungguh-sungguh belajar untuk senantiasa mendasari hidup kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, dalam Kristus Yesus, mari bersabdalah. Kami semua telah siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari bersama kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan mengatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ada sebuah film horor, barangkali kita pernah menonton atau mendengarnya. Judulnya The Exorcism of Emily Rose. Film horor ini diangkat dari kisah nyata seorang bernama Anna Elizabeth Mitchell. Kalau kita yang pernah menonton film ini cukup seram, cukup menyeramkan filmnya. Nah, tapi ada bagian-bagian yang kita dapat pelajari, kita dapat melihat bahwa kehidupan kita itu
Di sekitarnya juga banyak berbagai kuasa-kuasa gelap yang menginginkan kita untuk meninggalkan Tuhan, untuk menjauh dari Tuhan dan lain sebagainya. Tantangan, penderitaan, kesulitan apapun itu. Nah, bagian menarik di akhir kisah film The Exorcism of Emily Rose ini, yang di dalamnya berfokus pada eksorsisme, yaitu pengusiran setan dan pengadilan. Ketika seorang pastor diminta oleh keluarga Emily untuk melakukan pengusiran setan. Karena selama bertahun-tahun dari sisi medis sudah diupayakan, tapi Emily tidak kunjung sembuh. Sehingga akhirnya keluarga berinisiatif untuk memanggil gereja, dalam hal ini Katolik, supaya dapat melihat jangan-jangan Emily ini dirasuki roh jahat. Nah, singkat cerita, pada akhir kisah, ketika pastor ini kemudian dipanggil ke pengadilan dan dia menyampaikan kesaksian berdasarkan surat yang Emily tulis sebelum dia meninggal. Nah, di dalam surat yang Emily tulis itu, Emily menyampaikan hal yang menarik. Dalam tidur malamnya, setelah kurang lebih ada 67 kali pengusiran setan, dalam tidur malamnya Emily bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Bunda Maria. Nah, kemudian ada percakapan antara Emily dan Bunda Maria. Bunda Maria menyampaikan begini kepada Emily. Sambil tersenyum, dia berkata, "Emily, surga tidak buta pada rasa sakitmu." Kemudian Emily bertanya kepada Bunda Maria, "Kenapa aku menderita? Kenapa iblis tidak meninggalkanku?" Lalu Bunda Maria menjawab, "Maafkan aku, Emily. Iblis itu akan tetap di tempatnya." Lalu dia melanjutkan lagi, "Kau bisa ikut bersamaku dalam damai, bebas dari ragamu." Tapi tidak sampai di situ. Bunda Maria kembali melanjutkan, "Atau kau bisa memilih untuk melanjutkan ini, melanjutkan penderitaan ini, tetapi kau akan sangat menderita." Dikasih tahu, kau akan sangat menderita dan penderitaan itu sudah dirimu rasakan. Namun pada akhir kalimatnya Bunda Maria menyampaikan, "Tetapi di balik penderitaanmu, melalui dirimu, banyak orang akan melihat bahwa dunia roh itu nyata, bahwa dunia roh itu sungguh-sungguh ada, bahwa iblis itu sungguh-sungguh ada." Nah, kau bisa memilih, Emily, mau tinggal, melanjutkan penderitaan, atau memilih untuk pergi bersamaku, terbebas dari ragamu. Emily terdiam. Kemudian dia menjawab, "Aku memilih tinggal." Emily memilih tinggal untuk melanjutkan penderitaan. Karena dia merasakan dan percaya pengalaman yang dia alami itu dapat menjadi kesaksian yang mengubah banyak orang supaya tetap setia dan mendekat kepada Tuhan. Membentengi diri untuk dapat melawan kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang mengancam seperti serigala yang mengaum-ngaum. Nah, ini kisah menarik, kisah nyata yang menjadi pelajaran bagi setiap kita. Bahwa beriman dalam Kristus itu harus membuat kita juga mempersiapkan diri, membentengi diri terhadap berbagai penderitaan dan lain sebagainya. Supaya harapan yang sama, kisah happy ending di dalam janji keselamatan yang Tuhan berikan itu kita alami, kita terima dalam kasih karunia yang kita pertahankan melalui pikulan salib yang setia kita kerjakan di dalam kebenaran Tuhan. Nah, bagian ini mengantar kita untuk masuk pada perenungan firman Tuhan. Timotius mengalami penderitaan dan tekanan. Pengajar-pengajar palsu yang terus dengan semangat menggoyah iman jemaat, bahkan mengancam kehidupan Kristen pada masa itu. Ditambah lagi pemerintah yang
tidak suka dengan para pengikut Kristus. Banyak ancaman di kiri kanan dan tekanan. Ditambah lagi Paulus, orang tua yang menjadi panutan Timotius, masuk penjara karena memberitakan Injil Kristus. Nah, ini fakta yang tidak bisa dihindari. Tetapi Paulus mau sampaikan kepada Timotius, jangan malu karena penderitaan yang aku alami. Jangan malu karena menghadapi berbagai kesulitan atas kesetiaan kepada Kristus. Tetapi teruslah nyatakan kebenaran Tuhan. Teruslah melayani Tuhan. Teruslah berbuat kasih. Teruslah hadir untuk merangkul dan menguatkan jemaat. Jangan lemah karena penderitaan. Itu yang Paulus mau sampaikan kepada Timotius. Dan pada bagian bacaan kita ayat 9 dan 10, ini memberikan penekanan dan dasar bersama. Yaitu, dialah yang menyelamatkan kita. Dia tidak hanya sekadar menyelamatkan, membebaskan kita, tapi dia juga menginginkan kita dalam keterpanggilan dalam kasih Kristus, supaya kita menghayati perbuatan kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan perbuatan itu kita wujud nyatakan dalam segala hal yang kita bisa kerjakan, baik dalam sikap hidup, dalam tutur kata, apapun. Kita harus mencontoh perbuatan Allah yang nyata bagi setiap kita. Dilanjutkan, berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ini janji, ini keselamatan, ini bukti kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, tapi karena perbuatan kasih karunia Allah yang melayakkan kita, memungkinkan kita untuk hidup di dalam janji keselamatannya. Nah, Ibu Bapak, Saudara dan anak-anak, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita untuk mari merenungkan bagaimana Tuhan yang dengan penuh kasih itu setia dalam kehidupan kita. Dari pembukaan kita diingatkan melalui kisah nyata seorang Emily. Dikatakan Tuhan tidak buta dengan penderitaan. Tuhan tidak buta dengan kesusahanmu. Dan itu pun yang mau diingatkan kepada kita juga, Timotius, Paulus, dan semua pengikut Kristus. Tuhan tidak buta dengan penderitaan kita. Tuhan tidak tuli mendengarkan ratapan kita. Dia mendengarkan, menyimak dengan baik. Tetapi di balik itu semua, Tuhan punya maksud membentuk kita, supaya kita memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh berkualitas dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh diajar untuk menjalani dan menyelesaikan hidup sampai akhir dengan setia kepada Tuhan. Supaya apa yang sudah dikaruniakan kepada kita itu tidak berakhir dengan sia-sia. Tidak berakhir karena dampak dari apa yang terjadi di sekitar kita, atau roh-roh jahat, iblis yang mencoba untuk menggoyahkan kita. Harusnya kita tidak takut dengan hal itu, karena kita punya Tuhan yang punya kuasa. Karena itu mari kita belajar menjadi pribadi yang berani untuk mengambil langkah, berani tampil beda karena memberitakan kebenaran Tuhan. Kita mau belajar setia, karena kita meyakini happy ending yang Tuhan nyatakan melalui kasih karunia-Nya itu menjadi bagian kita. Kita boleh menderita di dunia, kita boleh bertarung dan berperang sampai berdarah-darah di dunia, tetapi kita punya pegangan bahwa bagian kita di sorga itu dijamin dalam kasih dan karunia Tuhan. Menutup segala aktivitas kita di malam hari ini, mari kita mensyukuri untuk segala hal yang sudah kita lewati hari ini. Dan kita menemukan kekuatan baru untuk kemudian juga meyakini jika Tuhan berkenan kita bisa bangun di esok hari, kita menikmati hari baru, berkat baru. Mari kita lanjutkan pengutusan kita yang telah
berikan kepada setiap kita sebagai apapun kita. Kita kerjakan itu dengan penuh kesetiaan sambil terus mengucap syukur kepada Allah yang menganugerahkan perbuatan kasih karunia dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita semua. Sekali lagi, Tuhan tidak buta melihat penderitaan kita. Mari kita memilih untuk setia kepadanya, berjalan bersama dengan Tuhan, sambil terus meyakini kekuatan dalam Tuhan ditambah-tambahkan kepadaku setiap harinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Ajar kami ya Bapa agar kami sungguh-sungguh hidup setia kepada Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh menghayati perbuatan kasih karunia-Mu yang dinyatakan bagi setiap kami. Ampuni kami ketika kami memilih untuk tidak melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu ketika hidup Tuhan masih berikan kepada setiap kami, tolong kami agar di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, hikmat Tuhan senantiasa memperlengkapi kami, memberikan kami keberanian agar kami senantiasa menyatakan kasih Tuhan, menegakkan keadilan dan kebenaran, serta berlaku seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami akan beristirahat di malam hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi, kehidupan keluarga kami, orang-orang yang kami cintai dimanapun mereka berada. Tuhan menjaga mereka. Bahkan orang-orang di luar sana yang tidak kami kenal dengan berbagai kehidupan yang mereka jalani. Tuhan, kami yakin Engkau pun akan senantiasa mengasihi mereka dengan cara-Mu. Biar di malam hari ini kami semua dapat beristirahat dengan tenang dan nyenyak. Dan jika Tuhan berkenan, kiranya kami masih diberi kesempatan untuk bangun di esok hari dengan kekuatan baru, kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Dan Engkau memampukan kami untuk mengerjakan panggilan pengutusan kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, demikian perenungan malam yang kita sudah ikuti bersama, dan kiranya kita senantiasa menghayati firman Tuhan ini setiap harinya dan terus bertekun melakukannya di dalam kehidupan kita. Selamat beristirahat, salam sehat, Tuhan memberkati.